Selamat datang kembali di Marsiana Channel. Kali ini kita akan membahas kembali soal-soal pedagogik tes P3K atau bisa juga dikatakan sebagai soal kompetensi teknis P3K Guru Honorer. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung di channel ini dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya subscribe, like, comment, and share video ini jika teman-teman semuanya merasa video yang saya buatkan ini memiliki manfaat. Baiklah, langsung saja kita ke contoh soalnya. Salah satu upaya yang dilakukan guru dalam melaksanakan perbaikan pembelajaran yang telah dirancang melalui penelitian tindakan kelas antara lain: A. Guru meyakini ada masalah dalam pembelajaran selama ini yang memerlukan peningkatan. B. Guru mengevaluasi kembali rancangan untuk mengatasi kelemahan yang ada. C. Guru merancang upaya latihan mengerjakan soal-soal untuk persiapan ujian nasional. Atau D. Guru melakukan introspeksi terhadap kelemahan yang ada dari aspek guru. Kita lihat pembahasannya. Upaya yang dilakukan guru dalam perbaikan pembelajaran yang telah dirancang melalui penelitian tindakan kelas antara lain dengan mengevaluasi rancangan yang telah digunakan, melakukan tindakan perbaikan. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu teman-teman semuanya, jawabannya berarti yang B. Apa sih upaya yang dilakukan guru dalam melaksanakan perbaikan pembelajaran? Itu kata kuncinya ya. Perbaikan pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas, yaitu untuk mengevaluasi kembali rancangan untuk mengatasi kelemahan yang ada. Jika Bapak Ibu teman-teman semuanya memiliki jawaban yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar. Upaya membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan sosial antara lain terlihat dalam upaya guru A. Memberikan contoh pentingnya sikap toleran. B. Melatih siswa membuat keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang tepat. C. Melatih bagaimana mempersiapkan kesehatan diri dan lingkungan sekitar. D. Mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa. Kita lihat pembahasannya. Upaya yang dilakukan dalam membimbing siswa untuk mengembangkan keterampilan secara sosial antara lain dengan mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan di sekitar siswa. Jadi dari kalimat pertama atau paragraf pertama kita sudah bisa mengetahui bahwa jawabannya di sini adalah untuk mendiskusikan bagaimana mengatasi permasalahan sosial di sekitar siswa. Jawaban yang betul adalah yang D. Soal berikutnya. Upaya guru menggunakan hasil analisis untuk menentukan ketuntasan belajar antara lain sebagai berikut. A. Menentukan kriteria keberhasilan belajar. B. Mengklasifikasikan siswa berdasarkan hasil capaian belajarnya. C. Mencari letak kelemahan secara umum terlihat dari kriteria keberhasilan yang diharapkan. Atau D. Merencanakan pembelajaran remedial. Jadi di sini kata kuncinya adalah kegunaan hasil analisis belajar siswa. Jadi kita lihat pembahasannya. Hasil analisis digunakan guru untuk menentukan hasil pencapaian ketuntasan belajar siswa melalui perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran. Perbaikan pembelajaran misalnya pengajaran remedial. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut soal berikutnya. Langkah guru dalam mengelola hasil penilaian tes belajar untuk soal pilihan ganda antara lain: A. Membuat tabel berisi nama-nama siswa, nomor soal pilihan ganda. Atau D. Mengklasifikasikan jawaban semua siswa terhadap setiap soal. C. Mencari berapa rata-rata nilai kelas. Atau D. Memberikan pembobotan nilai untuk setiap soal.
Biasanya, bobot butir soal menyesuaikan dengan tingkat kognitif, pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi yang telah dikontrak atau ditentukan oleh guru. Jadi jawabannya adalah yang D, memberikan pembobotan nilai untuk tiap soal. Kegemaran anak akan dongeng, cerita yang bersifat kritis seperti kisah perjalanan riwayat para pahlawan dan sebagainya merupakan ciri-ciri anak berusia A. 3-5 tahun, B. 6-8 tahun, C. 10-12 tahun, atau D. 15-18 tahun. Pada masa kanak-kanak, individu sudah mengenal dan menguasai sejumlah pembendaharaan kata-kata. Usia sekitar 3-4 tahun, pembendaharaan katanya sekitar 300 dan pada usia sekitar 6-7 tahun mencapai 2.500 kata, bahkan lebih. Pada masa anak sekolah menguasai keterampilan membaca dan berkomunikasi, pada periode 6-8 tahun dengan senang hati membaca atau mendengarkan dongeng fantasi. Usia 10-12 tahun gemar cerita yang bersifat kritis. Jawaban yang paling tepat adalah yang C. Lanjut soal berikutnya. Pandangan dan paham ketuhanan diterangkan secara rasional berdasarkan kaidah-kaidah logika yang bersumber pada tanda alam semesta sebagai pengejawatan manifestasi dari keberadaan dan keagungannya. Pernyataan ini merupakan tahap perkembangan moral keagamaan pada masa Perkembangan keagamaan pada masa anak usia sekolah, yaitu pandangan dan paham ketuhanan yang diterangkan secara rasional berdasarkan kaidah-kaidah logika yang bersumber pada indikator alam semesta sebagai manifestasi dari eksistensi dan keagungannya. Jawaban yang paling tepat adalah anak usia sekolah, yaitu yang B. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk video kali ini hanya sampai di sini dulu. Nanti akan ada video lanjutannya. Jangan lupa teman-teman klik subscribe-nya karena subscribe itu gratis dan tidak berbayar ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang membutuhkan file PDF-nya bisa komen di kolom komentar karena saya memiliki contoh soal SKB itu mulai dari saat saya tes 2018 lalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.